Penguasa Kuil Surgawi. Bab 105. Puff. Saat terdengar suara pelan, seorang pejalan kaki berjas dan sepatu kulit yang melewati gerbang rumah Yin terjatuh ke tanah. Dan kejatuhannya seperti sebuah prolog. Hanya dalam beberapa menit, 7 atau 8 orang jatuh ke tanah satu persatu, ada laki-laki dan perempuan, tapi saat ini jantung atau leher mereka terluka. Orang-orang ini jelas-jelas adalah pembunuh yang mengintai, dan para pembunuh itu berkumpul menuju keluarga Yin. Rencana mereka adalah menunggu sampai Yin Chaoge keluar dari rumah Yin pada pukul 8.30 dan melanjutkan perjalanan ke teknologi Chaoge. Namun mereka tidak menyangka Xiao Tians akan tiba sebelum mereka pada pukul 4 pagi. Pada saat ini, setelah Xiao Tians membunuh sekelompok pembunuh, dia masuk ke dalam keluarga Yin. Tampaknya pihak lain akan mengambil tindakan hari ini, tetapi dia tidak tahu apakah itu ujian atau pembunuhan langsung. Saya tidak tahu apakah Bai Ye benar-benar menyelinap ke Tianhai. Kecepatan dan efisiensi kelompok pembunuh ini lebih cepat dari yang dibayangkan Xiao Tians. Bahkan jika orang-orang ini semuanya adalah pembunuh dewa perang, dan semuanya adalah orang kuat dari kelompok pembunuh kedua di medan perang luar, Xiao Tians tidak takut. Dan para pembunuh yang baru saja dia bunuh juga sedang memancing karena dia berpura-pura menjadi dewa perang level puncak. Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa menangkap Bai Ye nanti. Jika aku bisa menangkap Bai Ye, maka semuanya akan terselesaikan dan menjadi sederhana. Jadi saat berikutnya, Xiao Tians memasuki rumah Yin melalui pintu depan dengan sikap angkuh. Dan tidak lama setelah dia masuk, 3 pembunuh tingkat puncak yang mengenakan jubah hitam, topeng, dan napas dingin muncul di atas gedung di kejauhan di seberang keluarga Yin. Ketiga pembunuh itu menatap Xiao Tians dan semuanya menyipitkan mata. Salah satu pembunuh melihat kepergian Xiao Tians dan berkata, orang ini sangat kuat. Dilihat dari tingkat serangannya sekarang, dia setidaknya adalah dewa perang puncak, level yang sama dengan kita, dan dia sangat tersembunyi. Pembunuh dewa perang lainnya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, benar. Biar saya beritahu Anda, mengapa grup 10 dan grup 9 berakhir di kota Tianhai. Ternyata ada orang kuat yang bersembunyi di sini. Tapi Anda merasa bahwa orang ini adalah Raja Surga. Pembunuh terakhir yang berada di puncak level God of War menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, haha, aku khawatir tidak akan ada orang kuat di level Raja Surgawi di Kerajaan Naga yang bisa dikirim ke Tianhai akhir-akhir ini. Jangan tanya kenapa, mereka ditahan oleh beberapa kekuatan. Perang masih berlangsung, jadi saya menilai orang di depan saya paling banyak adalah prajurit tingkat Raja setengah langkah, ya, paling banyak. Pembunuh yang berbicara lebih dulu berkata dengan nada serius, jangan gegabah. Terlepas apakah grup 10 atau grup 9 jatuh ke tangan orang ini, kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Saya sarankan menunggu pemimpinnya datang. Dengan begitu kita akan aman. Tapi begitu orang ini selesai berbicara, pembunuh dewa perang lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, ketika pemimpinnya datang, Raja Kerajaan Naga juga akan datang. Apa menurutmu itu prajurit tingkat raja? Seperti pemimpin akan memasuki Kerajaan Naga. Kerajaan Naga tidak tahu sama sekali. Apakah ada orang yang memantaunya? Sekarang para ahli tingkat Raja Surgawi di Departemen Perang Kerajaan Naga ditahan. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengambil tindakan. Dan meskipun orang yang tadi adalah Raja Surgawi setengah langkah, bukan berarti kita bertiga tidak bisa melawannya. Dan jangan lupa, ada 7 orang lagi di belakang kita yang juga telah memasuki negara itu. Dengan kekuatan 10 dari kita, bahkan jika orang itu adalah Raja Surga, kita tidak bisa membunuhnya. Pembunuh dewa perang terakhir menarik napas dalam-dalam dan berkata, berhentilah mencoba, cobalah saja. Jika tidak berhasil, kami akan menyerah. Dan apakah Anda benar-benar berpikir begitu ketika Tuan Bai Ye datang, dia ingin mengambil tindakan sendiri? Saat pemimpin memasuki negara, dia peran yang lebih besar adalah menahan beberapa orang terkuat di Kerajaan Naga. Kesempatan terakhir untuk mengambil tindakan masih menjadi milik kita pemimpin, raja yang berkuasa, untuk membunuh seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan seekor ayam. Setelah pria itu selesai berbicara, mereka bertiga terdiam, masing-masing berpikir dalam benaknya. Saat berikutnya, ketiga ponsel mereka tiba-tiba bergetar. Mereka semua menerima sinyal rahasia, yang merupakan sinyal bagi 7 anggota lainnya, yang terlemah di antaranya adalah anggota di level puncak God of War, untuk tiba. Mereka bertiga tiba-tiba merasa nyaman. Jadi mereka saling memandang dan mengangguk. Kemudian ketiganya berbaring di atas atap gedung, pakaian mereka bersinar terang, lalu ketiganya menghilang di atas atap.
Pakaian mereka berfungsi untuk membiaskan sinar matahari dan dibuat khusus mencapai tembus pandang jangka pendek dengan mata telanjang. Dan saat mereka bertiga terbaring di tanah, ekspresi dingin muncul di wajah Xiao Tian saat dia berjalan ke pintu keluarga Yin. Benar saja, mereka ada di sini, dan masih ada 3, atau lebih dari 1. Ada juga prajurit level Dewa Perang dari jauh yang bergegas ke sini. Dan ponselnya juga mulai bergetar. Qianmian melaporkan berita kepadanya lagi. Xiao Tian melihat ke bawah dan melihat bahwa itu memang pesan yang dilacak oleh Qianmian pembunuh di medan perang ekstrateritorial, semuanya telah memasuki negara itu. Kecepatannya sangat cepat. Begitu dunia luar mendapat beritanya, mereka semua menyelinap masuk. Gumam Xiao Tian dan terus berjalan ke dalam, rasa dingin di matanya semakin kuat. Pada saat yang sama Xiao Tian melangkah ke gerbang keluarga Yin, jauh dari kota Tianhai, 800 mil jauhnya di laut, ada sebuah kapal raksasa menuju kota Tianhai. Pada saat ini, seorang pria berwajah tampan mengenakan jas putih dan sepatu kulit putih sedang berdiri di balkon terbuka di atas kapal raksasa, menghadap ke arah kota Tianhai di Kerajaan Naga. Pria ini memiliki senyuman jahat di wajahnya, bermain dengan 2 mutiara malam berwarna putih susu di tangannya, dan tubuhnya memiliki aura jahat. Dia adalah Bai Ye, pemimpin kelompok pembunuh kedua di medan perang luar. 3 tahun lalu, Bai Ye bertarung melawan Xiao Tian, yang belum menembus level raksasa, dan selamat. Sekarang dia diam-diam telah menembus level raksasa setengah langkah, menyamai keberadaan kakak laki-lakinya. Hanya saja tidak banyak orang yang mengetahui kekuatan aslinya saat ini. Itu hanya kerutannya di saat berikutnya, karena dia tidak berniat menyembunyikan dirinya sepenuhnya saat memasuki Tianhai kali ini. Sebaliknya, dia menunjukkan kedatangannya ke Departemen Perang Kerajaan Naga secara sengaja atau tidak sengaja. Dan alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena rencana untuk membunuh Yin Chaoge sama sekali tidak dilaksanakan olehnya. Kekuatan dari luar wilayah itulah yang diam-diam mengirim orang kuat dengan kekuatan setengah langkah tingkat raksasa untuk mengambil tindakan. He Bai Ye hanya secara dangkal menarik atau menahan kekuatan tempur tertinggi Kerajaan Naga di Tianhai. Ya, inilah yang perlu dia lakukan, dan sekarang dia telah menembus level setengah langkah raksasa, dia memiliki keyakinan mutlak. Prajurit raksasa Kerajaan Naga, Long Zhanguo sudah tua, sangat tua. Bahkan jika Bai Ye masih tidak bisa mengalahkan negara-negara berperang panjang, dia masih yakin bisa melarikan diri. Dan jika itu tidak berhasil, mereka dapat bergabung dengan raksasa setengah langkah yang menyelinap dari wilayah barat Kerajaan Naga. Jika keduanya bergabung, bahkan jika Long Zhanguo datang secara langsung, mereka dapat bertarung dan melarikan diri tanpa cedera. Terlebih lagi, raksasa setengah langkah yang tersembunyi kini telah memasuki negara itu dan akan dapat mencapai Tianhai sore ini. Tapi saat ini, Bai Ye merasakan ada yang tidak beres, karena dalam hatinya dia yakin dengan kemampuan pemantauan Departemen Perang Kerajaan Naga. Pihak lain pasti menyadari kedatangannya. Namun hingga saat ini, ketika jaraknya kurang dari 5 jam dari kota Tianhai, tidak ada orang kuat dari pihak lain yang muncul untuk menghentikannya. Apakah pertempuran di bagian tengah Kerajaan Naga belum berakhir? Kekuatan yang telah tersembunyi di Kerajaan Naga selama bertahun-tahun telah menahan Long Zhanguo. Bai Ye berpikir dengan cemberut, lalu dia mengeluarkan miliknya ponsel dan memberikan beberapa instruksi. Segera, pesan dikirimkan kepadanya di ponselnya. Bai Ye tersenyum setelah membacanya. Haha, Long Zhanguo, awalnya aku ingin bertarung denganmu kali ini. Paling buruk, biarkan Wan Tiansheng datang, atau kirim beberapa komandan perang tingkat raja lainnya ke sana. Haha. Ternyata itu kamu tidak bisa datang sekarang. Baiklah, aku akan mengambil nyawa Yin Chaoge dan keluarga Yin. Ini benar-benar tidak menantang sama sekali. Haha, misi ini sangat bagus untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, dia juga menerima permintaan tindakan dari bawahannya. Dikatakan bahwa keluarga Yin memiliki seorang master yang dicurigai sebagai raja setengah langkah. Anggota kelompok kedua adalah 10 pembangkit tenaga listrik puncak Dewa Perang, dan 2 di antaranya bahkan telah mencapai tingkat raja setengah langkah. Orang kuat di tingkat ini ingin mengambil tindakan dan memanfaatkan kesempatan ini, karena mereka menilai bahwa tuan dari keluarga Yin kemungkinan besar akan memindahkan Yin Chaoge. Bai Ye berpikir sejenak lalu menjawab sambil tersenyum, baiklah, ayo kita bertindak. Saya akan ke sana pada sore hari. Alangkah baiknya jika Anda dapat menghancurkan keluarga Yin sebelum saya tiba. Kemudian,
Di gedung di depan keluarga Yin di kota Tianhai, serta di beberapa tempat tersembunyi yang lebih jauh, dan di beberapa rute utama yang ingin dilalui kendaraan keluarga Yin, anggota kelompok kedua pembunuh medan perang ekstrateritorial kelompok di bawah komando Bai Ye mulai diam-diam mengekspresikan aura mereka. Pihak lain telah menemukan tenaga mereka. Setelah beberapa saat, ahli setengah langkah tingkat raja dari keluarga Yin pasti akan melarikan diri bersama Yin Chaoge. Jadi ketika pihak lain keluar dari keluarga Yin, inilah saatnya bagi mereka untuk melakukannya. Mengambil tindakan. Bai Ye tersenyum di atas kapal raksasa itu, sementara kapal raksasa di bawahnya terus berlayar ke kejauhan. Misi ini sangat bermanfaat, dan bahkan Bai Ye pun bersemangat karenanya. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, misi ini benar-benar terlalu sederhana. Ketika raksasa setengah langkah yang dikirim secara diam-diam oleh pasukan itu tiba di Tianhai, kepala Yin keluarga sudah diantar ke dia. Hehe. Bab 106. Saat ini, sejumlah besar orang telah berkumpul di aula villa keluarga Yin, Yin Zeng, kepala keluarga Yin. Suasana di aula sangat khusyuk wajah Yin Zeng, baik dia maupun Yin Kun memiliki ekspresi yang sangat jelas di wajah mereka. Duduk di sebelahnya adalah Dewa Perang, Wang Tianhai, yang bertanggung jawab atas Tianhai, dan Dewa Perang, Long Ye, yang datang dari Yanjing tadi malam. Ya, itu adalah Long Ye, cucu dari Long Zhanguo. Ada juga Dewa Perang Domain Pusat, Wang Changsheng. Yin Chaoge dan Leng Yijun semuanya duduk di dalam, serta beberapa keturunan langsung dari keluarga Yin. Wang Tianhai juga mendapat kabar tersebut kemarin sore, dan kemudian dengan cepat mengerahkan tenaga untuk bergegas. Dia juga meminta bantuan Yanjing, tetapi hanya Long Ye yang datang ke sana, dan tidak ada tenaga yang tersedia di sana. Jadi dalam keputusasaan, Wang Tianhai tidak punya pilihan selain mengundang kakak laki-lakinya Wang Changsheng. Di satu sisi, Wang Changsheng sendiri berada di puncak Dewa Perang, satu tingkat lebih tinggi darinya yang penting, Wang Changsheng bisa menghubungi orang dewasa itu. Jika orang dewasa dapat mengambil tindakan kali ini, semuanya tidak akan menjadi masalah. Namun sejak Wang Tianhai memberitahu Wang Changsheng tadi malam bahwa dia ingin meminta Xiao Tians mengambil tindakan, Wang Changsheng telah melarangnya untuk kembali. Karena Xiao Tians masih harus menjaga majikannya, biarkan dia melindungi Yin Chaoge. Terlepas dari hal lain, apakah menurut Anda Yin Chaoge memiliki kualifikasi itu? Biarkan penguasa kuil surgawi, yang selalu berada di bawah tekanan terus-menerus di medan perang di luar wilayah, melindunginya. Lelucon yang luar biasa. Jadi suasana di aula Yin Zeng sangat aneh saat ini. Yin Zeng berkata kepada Wang Tianhai dengan bibir gemetar dan mata ketakutan, Wang Dewa Perang, apakah kita benar-benar ingin melarikan diri dari Tianhai? Wang Tianhai juga mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, yah, semuanya sudah dikemaskan. Setelah mengemasnya, ayo pergi ke Departemen Perang Wilayah Tengah. Kali ini, ada beberapa pembunuh dari luar wilayah yang berada di puncak Dewa Perang. Sangat kuat, Tianhai tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Tapi jangan khawatir, 3 Dewa Perang kami di sini dapat dengan aman mengantar Anda ke Departemen Perang Wilayah Tengah, dan Departemen Perang Wilayah Tengah jauh lebih baik. Lebih kuat dari Departemen Perang Tianhai, dengan senjata. Ia juga lebih maju. Bahkan jika ada 7 atau 8 Dewa Perang dari daerah setempat, mereka tidak akan berani menyerang Departemen Perang Wilayah Tengah secara langsung. Tianhai menerima, bahkan berita yang diberikan kepadanya oleh Departemen Perang Kerajaan Naga kemarin, tidak termasuk berita dari Bai Ye. Dia bahkan lebih tidak jelas tentang masuknya prajurit tingkat Raja Surgawi yang datang untuk membunuh Yin Chaoge termasuk 2 prajurit tingkat raksasa setengah langkah, 2 prajurit tingkat Raja Surgawi setengah langkah, dan 8 Dewa Perang tingkat puncak pembunuh. Bawa adikmu. Tetap di sini. Pada saat ini, teriakan marah datang dari luar pintu di kejauhan. Saat berikutnya, semua orang melihat Xiao Tians, berpakaian hitam dan dengan ekspresi marah di wajahnya, berjalan keluar. Datanglah kemari. Boom. Yin Zeng, Yin Kun, Wang Tianhai, Wang Changsheng dan yang lainnya segera berdiri saat melihat ekspresi Xiao Tians. Yin Zeng dan Yin Kun sangat terkejut, mulut mereka terbuka, dan mata mereka terbuka lebar. Gan Yuan, mereka tidak mengira Dewa Agung yang duduk di Tianhai benar-benar akan datang. Namun saat berikutnya, keturunan dari keluarga Yin, cucu Yin Kun, Yin Sisu, berdiri dan berteriak dengan marah kepada Xiao Tians yang datang, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan Dewa Perang Wang seperti itu? Keluar dari sini. Di sini, di mana pria itu? Hancurkan dia. Pada saat ini, Yin Sisu juga ingin pamer di depan Wang Tianhai dan 3 Dewa Perang lainnya,
jadi dia dengan bodohnya bergegas ke Xiao Tians dan hendak memimpin anak buahnya untuk menjatuhkan Xiao Tians. Yin Zeng dan Yin Kun, yang masih shock, tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka hendak berbicara, Yin Sisu sudah bergegas ke depan Xiao Tians. Keluar. Saat berikutnya, Xiao Tians berteriak dengan marah, dan menamparkan Yin Sisu. Dalam sekejap, tubuh Yin Sisu terbang kembali ke dalam rumah dengan kecepatan lebih cepat, dan tubuhnya segera terbang menjauh pintu kaca, dan dia terus terbang mundur hingga jatuh ke dinding, muntah darah dan pingsan. Xiao Tians tidak melakukan sesuatu yang kasar, biarkan saja orang bodoh ini berbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Dan pada saat Xiao Tians menembak pergi Yin Sisu, ratusan penjaga di luar keluarga Yin tiba-tiba bergegas menuju Xiao Tians. Mereka juga sangat takut pada Xiao Tians saat ini, karena Yin Sisu bukanlah orang yang sia-sia, dia adalah orang kuat bintang 5, tetapi dia ditampar oleh pria di depannya. Terlihat bahwa orang di depannya sangat kuat. Ketika Yin Chaoge melihat ini, dia terkejut dan berteriak di luar, "Hentikan! Kembali!" Setelah Yin Chaoge menghentikan para penjaga, dia dengan cepat berbalik dan mengertakkan gigi dan berkata kepada Yin Zeng di aula, kakek kedua minta maaf. Dia adalah kepala keamanan teknologi Chaoge yang baru saja saya pekerjakan. Dia mungkin baru saja mengambil tindakan dengan tergesa-gesa." Wajah Xiao Tians langsung berubah muram setelah mendengarkan kata-kata Yin Chaoge. "Apakah saya membutuhkan Anda untuk menjadi perantara bagi saya? Apakah kamu ingin kakekmu menyentuhku? Pergilah, kamu wanita merepotkan. Tetaplah di sini." Saat berikutnya, Xiao Tians, yang sangat tidak senang, menarik Yin Chaoge ke samping dan duduk kembali di kursinya. Yin Chaoge menjadi gila ketika dia melihat gerakan Xiao Tians, wajahnya berubah dengan liar, dan saat berikutnya dia berdiri lagi, menunjuk ke arah Xiao Tians. Tepat ketika dia hendak mengutuk, Leng Yijun di sebelahnya juga mengubah wajahnya. Dia akan marah pada Xiao Tians. Xiao Tians telah bertindak terlalu jauh. Bahkan jika dia adalah suami Gao Wei, orang-orang yang hadir hari ini adalah orang-orang terkemuka di kota Tianhai. Jika ini tidak ditangani dengan baik, Xiao Tians akan hancur. Tapi saat Yin Chaoge dan Leng Yijun ingin marah pada Xiao Tians, tiba-tiba mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan jiwanya. Karena kakek Yin Chaoge, Yin Zeng dan kakek keduanya Yin Kun. Yin Zeng berlutut di depan Xiao Tians dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ketika Yin Zeng mendengar apa yang baru saja dikatakan cucunya kepada Xiao Tians, dia merasa sangat ketakutan. "Tidak tahan. Anda membiarkan raksasa dari medan perang luar bertindak sebagai penjaga keamanan Anda. Aku menghapus." Yin Zeng gemetar ketakutan dan wajahnya sangat pucat. Hal yang sama juga terjadi pada Yin Kun. Baru saja, cucunya benar-benar mengambil tindakan terhadap keberadaan yang menakutkan itu. Seluruh tubuhnya sedang tidak enak badan saat ini. "Tuanku, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu bahwa gadis bodoh dari Chaoge itu berani merekrut Anda ke grup Chaoge. Saya benar-benar minta maaf. Maafkan saya, Tuan. Itu semua milik saya, ini semua salah keluarga Yinku." Yin Zeng berkata kepada Xiao Tians dengan sangat ketakutan. Xiao Tians mendengus, menundukkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, "Orang tua, kamu hanya berpura-pura bodoh untukku, bukankah kamu sudah merencanakan ini dalam pikiranmu? Apakah kamu pikir aku bodoh? Hah? Kamu mengambil istriku, bukankah itu hanya untuk mengikat sahabatku? Haha, Pak Tua, kamu benar-benar licik, tapi kamu berani licik terhadapku. Kamu sudah selesai lebih." Wajah Yin Zeng menjadi semakin pucat ketika mendengar ini, dan ada ledakan kepahitan di hatinya. Ya, dia tidak pernah berpikir bahwa rencananya dapat disembunyikan dari Xiao Tians, tetapi dia harus melakukannya. Meskipun di pihak Tianhai, Dewa Perang Wang Tianhai telah berjanji untuk melindungi keluarga Yin-nya. Tetapi Yin Zeng, yang menghabiskan seluruh hidupnya berkeliaran, tidak berpikir demikian. Dia tahu betul bahwa Wang Tianhai sendiri tidak dapat melindungi keluarga Yin. Sama seperti saat ini, ketika para pembunuh dari luar wilayah menyerang lagi, Wang Tianhai tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama mereka. Tapi apakah mungkin untuk melarikan diri? Jika kita benar-benar bisa mencapai Departemen Perang Pusat dengan selamat, itu akan sangat aman. Namun bagaimana dengan perjalanannya? Bisakah mereka mencapai Departemen Perang Pusat hidup-hidup? Yin Zeng tidak mempercayainya, dia tidak merasa aman sama sekali. Jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Xiao Tians, meskipun itu akan menyinggung perasaan Xiao Tians, dia tidak akan ragu-ragu. Bagaimanapun, dia akan segera mati.
Yang paling dia cintai adalah cucunya cucu perempuan Zhen Feng dari keluarga Yin. Itu sebabnya dia berani berkomplot melawan Xiao Tians, bahkan jika dia mati. Pada saat ini, Yin Chaoge dan Leng Yijun, yang berdiri di samping, benar-benar ketakutan saat melihat pemandangan di depan mereka. Itu adalah kakeknya, kepala keluarga Yin, keluarga terbesar kedua di kota Tianhai. Sekarang dia benar-benar berlutut di depan Xiao Tians dan meminta maaf sebesar-besarnya. Pada saat ini, Yin Chaoge merasa pandangan hidupnya telah runtuh, dan Leng Yijun juga tidak lebih baik. Dia menatap kosong ke pemandangan di depannya, pikirannya benar-benar kosong. Kakek kamu, dia, siapa dia? Kakek, jangan menakutiku. Yin Chaoge tergagap pada Yin Zheng. Yin Zheng menundukkan kepalanya, berbalik, dan terus berlutut di hadapan Xiao Tians dan berkata, "Hei, Chaoge, jangan tanya lagi. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu baik-baik saja, dan keluarga Yin kita baik-baik saja kali ini, jadi kenapa kamu tidak segera berterima kasih padanya?" Aku. Setelah mendengar kata-kata Yin Zheng, Yin Chaoge melihat lagi. Pada saat ini, Xiao Tians, yang langsung masuk dan duduk di kursi utama, merasa sangat aneh untuk sesaat dan tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia berlutut untuk berterima kasih pada Xiao Tians? Dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Lupakan. Orang tua, mari kita cari tahu masing-masing. Kita akan membicarakan urusanmu nanti. Sekarang diamlah dan dengarkan pengaturanku. Xiao Tians, yang duduk di kursi utama, melambaikan tangannya dan berkata dengan marah. Saat Xiao Tians selesai berbicara, seluruh aula menjadi sangat sunyi. Xiao Tians duduk di kursi utama. Yin Zheng dan Yin Kun berlutut di depannya dengan penuh hormat berdiri. Yin Chaoge Leng Yijun melihat pemandangan di depannya dengan bodoh. Saat berikutnya, Xiao Tians membuka mulutnya dan memberikan instruksi, "Wang Tianhai, Wang Changsheng, kamu akan membawa keluarga Yin ke benteng bawah tanah keluarga Yin nanti. Jangan keluar sampai aku kembali." "Ya, Tuan." Wang Tianhai dan Wang Changsheng dengan hormat menerima perintah tersebut. Xiao Tians menatap Long Ye lagi, mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Dan saat ini, hati Long Ye tidak lebih baik dari hati Leng Yijun dan Yin Chaoge. Sangat terkejut, siapa yang ada di depanku ini? Tampaknya usianya hampir sama dengan dirinya, tetapi aura di tubuhnya membuatnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Kapan sosok menakutkan itu muncul di kerajaan naga? Aura pria ini sepertinya tidak lebih buruk dari aura kakeknya di negara-negara berperang panjang. Long Ye sangat terkejut dan tanpa sadar berkata, Saya Long Ye dari cabang Yanjing." Xiao Tians mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan nada tidak senang, "Cucu dari Long Zhanguo. Cucu yang baru saja menerobos tahap awal God of War. Mengapa kamu berlarian? Kembalilah ke Yanjing sore ini, dan jangan menimbulkan masalah di sini." Long Ye tercengang. Dia merasa tidak enak setelah mendengarkan kata-kata Xiao Tians. Anggota keluarga Yin di aula juga merasa sangat aneh. Cucu dari Long Zhanguo, cucu dari Panglima tertinggi Departemen Perang Naga, dan cucu Dewa Perang, diberi pelajaran seperti itu oleh pria di depannya. Dalam sekejap, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Tianhai dan Wang Changsheng, dua dewa perang veteran. Kemudian mereka terkejut saat mengetahui bahwa kedua orang itu mengangguk sedikit, jelas mengenali kata-kata Xiao Tians. Long Ye sangat tertekan, tetapi di bawah tekanan momentum Xiao Tians yang luar biasa, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh, berantakan. Ya, pada saat ini, seluruh tubuhnya terasa tidak enak dan berantakan di depan keberadaan Xiao Tians yang menakutkan. Dahulu kala, sebagai jenius paling kuat di Yanjing, kapan ada teman yang mengatakan ini padanya? Long Ye tercengang, tapi Xiao Tians tidak memperhatikannya lagi. Dalam hatinya, dia benar-benar merasa orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Long Zhanguo berjuang untuk kerajaan naga sepanjang hidupnya, mengabdikan hidupnya, dan akhirnya memiliki seorang cucu yang berhasil menerobos Dewa Perang, dan keluarga Long juga memiliki penerus. Jika bocah Long Ye ini mati di sini, pukulan terhadap Long Zhanguo tidak akan terbayangkan, dan begitu Long Zhanguo dibiarkan dengan sakit hati, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi seluruh kerajaan naga. Menambah kekacauan dan kekacauan. Benar-benar. Saat berikutnya, Xiao Tians melihat ke arah Leng Yijun dan berkata, "Dan kamu, Leng Yijun, bukankah kamu telah bertele-tele untuk menguji kekuatanku? Oke, kalau begitu kamu bisa berpura-pura menjadi Yin Chaoge dan pergi bersamaku. Ayo,
Sekarang kalian berdua cepat ganti baju dan pakai masker simulasi kulit manusia ini. Cepat pergi, aku beri waktu paling lama 5 menit. Setelah Xiao Tian selesai berbicara, dia melemparkannya ke Leng Yijun. Masker simulasi, itu topeng dibuat menggunakan wajah Yin Chaoge sebagai template. Leng Yijun dan Yin Chaoge memiliki sosok yang hampir sama, hanya sedikit lebih besar di beberapa tempat, tetapi jika ketat, seharusnya baik-baik saja. Aku. Leng Yijun juga tercengang. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Melihat Leng Yijun masih berdiri di sana dengan bodoh, Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi padanya. Kemudian Yin Chaoge membawa Leng Yijun dan bergegas ke kamar tidur di sebelahnya. Di aula yang sunyi, hanya Xiao Tian yang duduk di kursinya, dengan kemarahan yang semakin besar di wajahnya. Dua masalah besar. Dia mengetahuinya. Bersambung.